Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Culture Stem Cell yang akan menjadi pembahasan dari video ini. Dan sebelumnya kami sudah mendapatkan materi yang berjudul Masa Hindia Belanda. Jadi di sini kami akan membahas salah satu subbabnya, yaitu Culture Stem Cell di masa Hindia Belanda. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Ali Habibi. Dan rekan-rekan saya yaitu ada Alifia Maharani dan juga Zahra Fitri yang akan membawakan juga materi tentang Culture Cell ini. Jadi langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya, itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan Culture Cell itu sendiri. Culture Cell ini sendiri bisa disebut sebagai sistem tanam paksa yang merupakan pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang sebelumnya pernah dipraktikkan oleh VOC pada zaman dahulu. Kalau VOC pada zaman dahulu itu kan mengeksploitasi besar-besaran rempah-rempah yang ada di Nusantara, tetapi kalau Culture Cell ini sendiri itu dilihatnya dari bahasa Indonesia kan, yang berarti sistem tanam paksa, yang berarti memaksakan para petani untuk menanam tanaman komersial dan harus meninggalkan tanaman pangan mereka, yaitu seperti padi, dan beralih ke tanaman komersial gitu. Apa aja sih contohnya tanaman komersial yang ditanamkan? Itu seperti perkebunan kopi, tebu, dan nila, yang nantinya hasil panen akan diserahkan kepada pemerintah untuk dijual kembali dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dan juga sistem penjualan ini, maksudnya sistem tanam paksa ini sendiri, jika penjualan hasil itu menerima kelebihannya, maka desa tersebut akan menerima lebihnya juga. Tetapi sebaliknya, jika kurang, maka desa itu harus menanggung atau membayar kekurangan dari sumber-sumber lain gitu, yang pada intinya mereka harus menutupi kekurangan atau kerugiannya gitu, yang disebabkan oleh penjualan hasil panennya gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya lagi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu mengenai latar belakang gitu. Bukan tanpa sebab kan, jika tanam paksa atau Culture Cell ini bisa terbentuk sendiri. Lalu apa sih yang melatar belakangnya? Yaitu karena Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte, dan Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun di era koloni, terutama di Jawa, di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan juga ada praktik liberalisasi yang dimana mereka ini ingin mengeruk keuntungan dari tanah jajahan Belanda gitu, tetapi mereka gagal gitu dan berakhir rugi. Dan juga yang dimana rakyat khususnya di daerah Pulau Jawa ya harus untuk membayar pajak mereka dalam bentuk uang, seperti yang mereka lakukan selama sistem pajak tanah berlaku. Sebenarnya nggak harus bentuk uang, tetapi bisa bentuk hasil lain seperti panen-panen penjualannya gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya berikutnya lagi. Baik, kalau kita tadi sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Culture Cell dan apa yang melatar belakangnya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam gambar atau kerangka gitu. Mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih yang membentuk Culture Cell, siapa sih yang membentuk sistem tanam paksa ini? Itu adalah Johannes Graf van den Bosch. Ia lahir di Herwijnen, Ringwal pada 1 Februari 1780 dan meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari 1844. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834, dan di mana itu diusulkan oleh Daendels dan Raffles yang sebelumnya pada tanggal 1811 sampai tanggal 1830 itu mereka memperlakukan yang namanya sistem sewa tanah atau sistem pajak tanah. Dan Van den Bosch ini merupakan penggagas utama dari direalisasikannya sistem tanam paksa atau Culture Cell. Jadi sebelum itu Van den Bosch ini meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Raja Belanda pada tahun 1829 atas usulan Culture Cell, dan Raja Belanda langsung menyetujuinya gitu. Jadi Van den Bosch ini punya izin khusus gitu dalam konsepnya atau gagasannya ini, dan karena sudah disetujui pada bulan Januari 1830, Van den Bosch langsung pergi ke Pulau Jawa dan melaksanakan dan membentuk itu sistem tanam paksa atau Culture Cell ini. Dan sistem tanam paksa diperlakukan bersamaan dengan sistem sewa tanah. Jadi pada 1830 itu sistem sewa tanah masih ada, jadi berbarengan dengan sistem tanam paksa gitu atau Culture Cell. Dan gak lama kemudian sistem sewa tanah pada akhirnya dihapuskan. Jadi yang masih berlaku itu sistem tanam paksa. Lalu sistem tanam paksa ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Tarum itu seperti nilai ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan.
Motif utamanya adalah mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah Belanda gitu. Kenapa gitu menutup anggaran pemerintah Belanda? Yaitu karena kan sebelumnya mereka mengalami kerugian akibat peperangan dan ada prakteknya gitu, praktek liberalisasi yang mengalami kerugian gitu. Jadi mereka membentuk sistem tanam paksa ini merupakan untuk mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong gitu atau menutupi defisitnya agar tidak mengalami krisis dan kebangkrutan gitu. Baik, pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Jadi mari kita menuju pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh rekan saya. Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa yang tertera dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 yang berbunyi, pertama, persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir ini melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Yang keenam, panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Yang terakhir, ketujuh, penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutannya tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Menurut ketentuan dalam Lembaga Negara tahun 1834 nomor 22, setiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Maka dari itu, dalam hal ini pemerintah kolonial menggunakan atau lebih tepatnya menyalahgunakan kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan sebagian tanah mereka untuk tujuan sistem tanam paksa. Dampak dari tanam paksa sendiri ada beberapa. Contohnya yang pertama, munculnya komoditas baru. Masyarakat Indonesia jadi lebih mengenal jenis-jenis tanaman baru seperti kopi, kina, dan teh, atau tanaman lain yang lazim diekspor ke Eropa. Berikutnya adalah penurunan jumlah penduduk karena kerja paksa mengakibatkan banyaknya warga Indonesia yang meninggal akibat penyiksaan, yang disusul dengan adanya wabah penyakit. Selain itu, kekurangan air juga turut menjadi dampak dari kultur stelsel ini sendiri. Alasan mengapa kultur stelsel dihapus adalah adanya kecaman dari para tokoh Belanda itu sendiri. Beberapa tokoh Belanda mengecam adanya kultur stelsel. Contohnya adalah Multatuli yang menulis buku Max Havelaar, Van de Venter yang merupakan pelopor adanya politik etis, di mana kedua tokoh ini adalah dua tokoh Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya yang dari awal hingga akhir menjelaskan mengenai kultur stelsel atau sistem tanam paksa itu sendiri gitu. Jadi apa sih yang kesimpulan yang bisa didapat? Kesimpulan yang bisa didapat adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa ini dibentuk karena keadaan Belanda yang hampir bangkrut akibat peperangan yang terjadi di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, dan perang di Belgia pada tahun 1830 sampai 1831, sehingga Gubernur Jenderal Van den Bosch pada saat itu langsung mengusulkan kultur stelsel yang diusulkan kepada langsung ke Raja Belanda, dan Raja Belanda langsung menyetujuinya. Jadi
Setelah disetujui, jadi Raden Mus langsung turun ke Pulau Jawa untuk melaksanakan sistem tanam paksa itu sendiri. Dan pelaksanaan culture cell ini di Jawa dan Pulau Jawa, dan di luar Pulau Jawa itu penanaman yang dominan itu dilakukan adalah tebu gitu. Jadi dibanding yang lain kayak kopi, nila gitu dan lainnya, tebu yang paling dominan. Dan dalam pembayaran pajaknya gitu, jadi pada saat itu kan sistem sewa tanah atau sistem pajak tanah itu masih berlangsung gitu walaupun tidak lama. Jadi pembayarannya itu mereka dalam bentuk barang dan bisa juga uang. Barang itu seperti hasil-hasil pertanian mereka gitu yang mereka hasilkan. Dan juga yang terakhir, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait culture cell ini sendiri merupakan beban berat bagi para penduduk desa gitu. Dan dalam pelaksananya seperti kerja rodi, jadi para penduduk desa ini merasa terbebankan gitu, dan ini merupakan beban berat bagi mereka saat sistem tanam paksa dan sistem sewa tanah walaupun itu berlangsung sebentar, yaitu kebijakannya itu dilaksanakan secara bersamaan gitu. Jadi itu merupakan beban berat bagi para penduduk desa. Baik, itu saja pembahasan video yang kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga video pembahasan ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan sekian, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.